Benarkah kabar terkait mengenai kepesertaan KPM PKH akan dibatasi menjadi 5 tahun? Nah, gimana ya nasib para penerima manfaat bantuan PKH yang sudah lama mendapatkan PKH 5 tahun bahkan lebih? Apakah akan ada graduasi atau penghapusan terhadap KPM PKH secara besar-besaran? Nah, ini terkait mengenai uji publik rancangan peraturan Menteri Sosial terkait mengenai bantuan program Keluarga Harapan. Bagaimana info selengkapnya? Simak videonya sampai akhir, jangan kemana-mana, kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sobat YouTube, kembali lagi di channel saya, Sukron Channel. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan dimudahkan rezekinya. Amin. Oke, pada video kali ini kita akan membahas terkait mengenai kabar yang ini baru saja ya saya dapatkan berita ini terkait mengenai masa kepesertaan KPM PKH yang kabarnya itu paling lama akan dibatasi 5 tahun. Nah, gimana nih nasib KPM PKH yang sudah dapat bantuan PKH? Mungkin ada banyak yang sudah menjadi peserta PKH selama 5 tahun bahkan lebih, karena ada yang mulai tahun 2007 ya. Wah, ini apakah tanda-tanda tidak bahagia ya untuk para peserta KPM PKH yang sudah lama menjadi atau menerima bantuan PKH? Ini terkait mengenai rancangan peraturan Menteri Sosial mengenai bantuan program Keluarga Harapan. Nah, akan kita bahas dalam video ini, namun sebelum kita lanjut, silakan yang baru bergabung di subscribe dulu channel ini dan ditekan tombol loncengnya agar sobat YouTube semua mendapatkan pemberitahuan video terbaru dari Sukron Channel. Dan jangan lupa di-share di berbagai media sosial dan di-like apabila sobat YouTube suka dengan video ini. Oke sobat YouTube, kita lanjutkan pembahasan pada video kita kali ini. Nah sobat YouTube, karena sudah habis pencairan atau penyaluran ya untuk PKH dan BPNT, baik yang lewat kartu KKS maupun bulan ini yang sudah cair maupun yang sedang proses penyaluran ya untuk PKH tahap 3 plus BPNT tahap 3 periode Juli hingga September yang lewat PT Pos Indonesia. Nah, ini silakan disimak video ini ya sampai akhir. Ini terkait mengenai masa kepesertaan KPM PKH ya. Nah, dalam video ini kita akan membahas terkait mengenai program Keluarga Harapan PKH ke depannya ya. Nah, di tahun 2024 ya, sekarang tahun 2023, insya Allah bantuan PKH masih akan terus berlangsung, masih akan diperpanjang karena ini memang merupakan bantuan reguler. Begitu juga dengan bantuan sembako atau BPNT, karena tadi juga dipaparkan oleh Menteri Sosial bersama dengan Komisi 8 terkait mengenai rancangan ya untuk RAPBN ya, untuk dana yang akan dikelola Kementerian Sosial di tahun 2024. Di situ dijelaskan rincian-rincian untuk PKH itu tetap akan ada 10 juta keluarga penerima manfaat di tahun 2024. Kemudian untuk bantuan sembako atau BPNT-nya juga ada sekitar 18,8 juta keluarga penerima manfaat yang dapat. Nah, namun di samping itu, nah walaupun bantuannya ini diperpanjang tahun 2024 ya untuk programnya, nah namun memang ini juga sudah sering saya sosialisasikan juga kepada keluarga penerima manfaat bahwasanya bantuan ini tidak selamanya ya. Jadi dalam aturan PKH ya,
itu ada yang namanya masa kepesertaan keluarga penerima manfaat ya. Dan untuk peraturan yang mengatur tentang PKH itu diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia. Nah, yang dulu itu Permensos, Peraturan Menteri Sosial itu diatur pada Permensos nomor 1 tahun 2018 tentang PKH. Nah, dalam peraturan tersebut itu mengatur apa saja? Nah, itu yang pasti yang diatur itu adalah tentang definisi PKH, tujuan PKH, kemudian ada mekanisme pelaksanaan PKH, mulai penetapan, penyaluran, pendampingan, kemudian evaluasi, kepesertaan, dan terminasi. Kemudian ada hak-hak dan kewajiban para KPM PKH, kemudian terkait mengenai pendamping PKH ya. Nah, itu diatur semua dalam Permensos. Nah, Permensos karena sudah tahun 2018 tadi ya. Nah, ini akan ada revisi atau penerbitan Permensos yang terbaru ya. Karena dulu itu sudah lama 2018 itu zamannya Ibu Khofifah kalau nggak salah. Nah, di tahun 2020 yang lalu ketika Menteri Sosial dijabat oleh Bapak Juliari P. Batubara itu juga sudah pernah mewacanakan ya terkait mengenai masa kepesertaan KPM PKH. Nah, ini saya kutip dari kompas.com ya, tahun 2020 yang lalu Menteri Sosial Juliari P. Batubara akan mengatur kepesertaan program Keluarga Harapan untuk KPM-nya ini maksimal 5 tahun kepesertaannya. Nah, ini sebenarnya wacana ini sudah lama. Namun mungkin belum ada peraturan Menteri Sosial yang terbaru. Nah, ini baru saja saya mendapat kabar, ini katanya sedang ada uji publik ya, uji publik terkait mengenai Permensos tentang PKH. Mungkin nanti bisa saja terbitnya di 2024 atau mungkin 2023 ini untuk PKH kedepannya. Nah, terkait Permensos tersebut ini yang pasti dalam aturannya, dalam isi-isinya itu tetap membahas terkait mengenai PKH. Jadi definisi PKH itu apa? Yang jelas PKH itu kan bantuan tunai atau non tunai bersyarat ya, karena ada tunai itu yang lewat pos, kalau yang non tunai itu lewat kartu KKS bersyarat ya, dan yang sudah masuk DTKS yang pasti. Kemudian ada tujuannya. Nah, tujuan PKH itu kan ada beberapa poin di situ. Yang lama juga ada ya, jadi mungkin nggak beda jauh, mungkin ada beberapa revisi atau perbaikan-perbaikan di situ untuk lebih menyempurnakan peraturan Menteri Sosial yang lama. Tapi ya isi-isinya sih semuanya ya intinya itu ya hampir sama ya, untuk definisi tujuan PKH itu apa, untuk meringankan ya beban hidup ya para KPM keluarga penerima manfaat, mungkin agar lebih mendorong lebih sejahtera nanti. Dan juga ada terkait mekanisme pelaksanaan PKH, terkait mulai penetapan KPM itu ditetapkan, kemudian setelah ditetapkan nanti akan ada penyaluran atau pencairan bantuan, kemudian pendampingan ya, yang dalam hal ini yang didampingi oleh pendamping sosial, kemudian ada evaluasi kepesertaan, dan kemudian evaluasi kepesertaan KPM, kemudian terminasi. Di situ juga mengatur terkait hak-hak dan kewajiban KPM PKH ya. Kewajibannya kan banyak ya, mengikuti pertemuan kelompok P2K2, kemudian ya mengakses layanan kesehatan bagi yang punya anak balita ya di posyandu, kemudian menyekolahkan anaknya ya, maksimal belajar usia belajar ya 12 tahun ya, jadi mulai SD itu ya, karena memang syarat PKH itu ya harus ada anak sekolah, ada anak usia dini atau balita, kemudian lansia atau disabilitas ya. Kemudian selain kewajibannya juga ada haknya ya, haknya itu ya mendapatkan bantuan sosial dalam bentuk tunai atau non tunai tersebut. Nah, selain itu juga sama membahas masa kepesertaan KPM ya.
Kalau yang rancangan ini itu masa kepesertaan KPM itu paling lama 5 tahun. Terhitung sejak penetapan sebagai KPM. Nah, kalau ngomongin 5 tahun berarti yang sudah mendapatkan bantuan PKH ya dulu KKS, sebelum KKS itu lewat pos dulu ya. Nah, itu berarti karena PKH itu sudah ada sejak 2007 ya. Berarti ya yang KPM yang sudah dapat sejak 2007 itu lebih dari 5 tahun ya. Sudah berapa belas tahun? 16 tahun lebih ya. Wah, ini lama sekali. Jadi kalau dihitung dari 2023 ya berarti 2022, 2021, 20, 2019 ya mulai dapat PKH 2018-an mungkin ya. Ini sudah terhitung 5 tahun. Kemudian diatur juga masa kepesertaan KPM itu dapat diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi kepesertaan. Nah, jadi walaupun lu sudah 5 tahun jadi peserta PKH, nah itu juga akan dapat diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi. Mungkin masih masuk kategori miskin ya, jadi ya harus diperpanjang. Tapi kalau sudah sejahtera, mungkin sudah punya usaha, nah itu kan ada program PENA. Nah, itu yang menolong untuk apa ya? Untuk bisa mandiri ya, berdikari, mandiri agar ekonominya lebih mapan ya di situ. Kemudian selain masa 5 tahun, kepesertaan KPM dapat berakhir jika ya ini nggak harus 5 tahun, bahkan kurang 5 tahun, 1 tahun, bahkan kurang 1 tahun itu bisa digraduasi atau dikeluarkan dari kepesertaan PKH asalkan KPM tersebut sudah tidak layak, misal sudah kaya, nah atau sejahtera. Kemudian tidak layak itu kan banyak alasannya. Nah, itu sudah pernah saya jelaskan, menjadi ASN, TNI atau Polri yang ada dalam satu KK atau gajinya lebih dari upah minimum kabupaten kota. Nah, itu aturan terbarunya. Kemudian yang kedua habis komponen PKH, sudah tidak ada anak sekolah, mungkin sudah lulus, tidak ada anak usia dini, tidak ada ibu hamil, lansia atau disabilitas berat. Nah, itu ya. Jadi aturan itu masih ada ya nanti di rancangan untuk Permensos terkait PKH ya. Kita tunggu untuk pengesahannya kapan ini, bisa saja tahun ini atau mungkin tahun depan ya, kita tunggu saja. Nah, kalau memang itu diterapkan benar 5 tahun ya nanti tinggal menunggu hasil evaluasi kepesertaan. Jadi nggak harus 5 tahun langsung berhenti, nggak. Jadi ada evaluasi kepesertaan. Kalau sudah mungkin sudah tidak layak lagi, ya mungkin sudah punya usaha, bisa diikutkan program PENA. Nah, itu. Jadi bisa digraduasi ya. Nah, itu ya. Oke Sobat YouTube, jadi ya jangan khawatir ya. Dan juga jangan mengandalkan bantuan ini. Kalau sudah sejahtera, sudah mapan, sudah punya usaha, ya nggak usah mengharapkan bantuan lagi. Demikian info dari saya, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.